Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu kata bersyukur kita kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan rentetan acara haul dan wisuda bagi anak-anak yang ada di TPQ Ihyaul Islam. Sallallahu ala Muhammad. Satu kata yang cukup sakti untuk menolong kita di dunia, melapangkan kita dalam kubur, serta mengangkat derajat kita nanti di yaumil akhir. Maka jangan lupa dan terus banyak-banyak untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Haji Yusuf yang kami muliakan, Al-Mukarram Ustadz Hari, Ustadz Jainal yang kami muliakan, Ketua Panitia beserta seluruh kepengurusan dari kepanitiaan itu yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendampingin adik-adik dalam peserta musabaqah hifdzil Quran yang pertama kali ini, yang kami muliakan, adik-adik sekalian yang saya banggakan. Pertama yang mau saya sampaikan adalah kita di Desa Jati Urip ini mencoba satu musabaqah yang memang di tempat-tempat lain musabaqah itu kita anggap ada kekurangannya. Di sini kita mencoba untuk mencari celah bagaimana kekurangan itu kita minimalisir dalam prosesi dakwah musabaqah hifdzil Quran yang ada di Probolinggo. Cita-citanya arahnya ke sana. Sekarang ini yang pertama ini adalah uji cobanya. Saya melihat ada kemajuan. Saya melihat ada sebuah titik terang untuk ke arah sana. Yang pertama, bagaimana dengan panitia, saya banyak menganjurkan begitu peserta datang beserta ofisialnya, mereka itu layani dengan sebaik mungkin. Karena jujur saya katakan, di beberapa tempat kita dari TPQ ini untuk mengikuti musabaqah yang ada, ya kayak gitu sudah. Keleleran di sana, di sini, di sana, di sini gitu. Kita mencoba hal-hal seperti itu akan kita kikis. Mudah-mudahan ini menjadi syiar nantinya. Ketika musabaqah ada di tempat lain, budaya untuk menghormatin tamu itu benar-benar terjadi. Baru yang kedua, kita kepingin musabaqah itu tanpa ada titipan. Jadi para ofisial boleh tanya kepada Dewan Hakim yang ada nggak satu kata saja dari saya untuk menitipkan anak ini yang harus juara? Tanya. Kalau ada kata beliau, potong lidah saya. Jadi jujur-jujuran ya, karena saya kepingin musabaqah yang fair play, yang bisa mewujudkan satu musabaqah yang sangat berwibawa sekali. Itu dia. Tapi mungkin ada kendala dalam musabaqah kali ini, kita tidak dapat satu peserta pun yang mulus. Itu. Satu peserta pun tidak ada yang mulus di 5 juz. Terakhir kita melihat ada musabaqah di Ulil Albab. Itu alhamdulillah, Hofi 1. Hampir mulus ya, Hofi 1. Alhamdulillah. Jadi ini PR besar kita sebenarnya. PR besar kita. Jadi salam para ofisial semua,
Salam kepada pengasuh-pengasuh di tempat jenengan berkarya untuk membuat Al-Quran jadi hebat itu, atau sampai menjadi pembimbing Al-Qurannya. Salam kepada pengasuh atau pembina Al-Qurannya, bahwasanya terjadi pada saat ini semua peserta tidak ada yang mulus. Supaya ini jadi PR bersama. Ini PR bersama kita, bagaimana supaya Probolinggo ini bisa berkembang. Karena cuma di tangan kita, nggak mungkin orang Jember datang kemari cawe-cawe untuk mengembangkan Al-Quran di sini, nggak mungkin. Apalagi orang dari Medan sana, nggak mungkin. Kita adalah orang Probolinggo, kita yang bertanggung jawab penuh bagaimana tentang kemungkinan penghafalan Quran terhadap anak-anak didik kita. Makanya ya, yang dari mana tadi? Dari DWK, salam sama Pak Yainya ya, Herah Mahmud. Bahwasanya terjadi banyak musabaqah hifdzil Quran di Jati Urip, tidak ada satupun peserta yang mulus. Biarin nanti sama-sama jadi PR. Di pondok-pondok jenengan atau di lembaga-lembaga pendidikan jenengan seperti di SMP, MTS dan lain sebagainya, atau di pondok pesantren, ini jadi PR kita bersama. Saya agak sungkan mengatakan ini sebuah kemunduran karena takut diprotes orang banyak-banyak nanti kan. Tapi paling tidak ini adalah sebuah tolak ukur bagaimana ini adalah kita buat cermin atau batu loncatan untuk ke depan lebih baik, ke depan lebih baik, dan lebih baik terus. Semangat lebih baik ini harus kita kembangkan. Semangat lebih baik ini harus kita kembangkan. Jangan berhenti. Yang kedua, saya kepingin memberikan satu kata sepakat kepada kita. Sepakat kita untuk mengembangkan Al-Quran bersama-sama di kota Probolinggo. Semangat itu harus kita jaga, kita eratkan, kita pegang sangat teguh. Agar apa? Agar nanti kota Probolinggo ini bisa jadi kiblat pembelajaran Al-Quran di seluruh Indonesia. Apakah itu mungkin terjadi? Bisa. Apa yang nggak bisa? Tolak ukur kalau kita lihat pembelajaran Al-Quran selama ini, kalau kita nanya-nanya, secara subjektivitas bisa dikatakan Kudus, Jawa Tengah. Kapan itu kita bisa salib? Ini mungkin PR besar kita bersama. PR besar kita bersama. Monggo, sebagai stakeholder, kita membuat terobosan-terobosan supaya Al-Quran jauh lebih berkembang dari saat ini di Kabupaten Probolinggo yang ada ini. Cita-cita besar ini mudah-mudahan bisa terwujud nantinya. Cita-cita besar ini yakinlah pasti akan terwujud. Yakin sudah pasti akan terwujud. Dan kepada ibu-ibu ofisial, ustadz, kalau saya itu sering dipanggil pengasuh Ihya'ul Islam, kadang minder, benar minder kali. Sebenarnya yang pengasuh itu istri saya. Karena yang ngasuh itu cuma istri aja kan, tiap hari istri saya itu, nggak ada saya itu Pak, nggak ada itu. Jadi kalau manggil pengasuh gitu tuh, aduh, kadang saya itu deg-degan itu, bete banget itu. Kapan aku jadi orang pintar gitu kan? Karena memang goblok. Benar saya bilang. Saya itu jujur-jujuran. Jadi nanti kalau ketemu, maksud saya ini ngomong kayak gini bukan apa-apa, supaya sampean kalau berhadapan sama saya di pasar nanti Keraksan sana, nggak canggung gitu ya. Yang mengasuh anak-anak di sini itu istri saya. Jadi ketepatan saya jadi suaminya, saya didorong-dorong maju ke depan, kan gitu aja. Salahnya itu saja. Yang paling gagal paham lagi, saya tuh kok mau itu jadi repot. Yang jadi repot di sana. Sudah gagal paham, saya pun jadi mau. Jadi repot lah jadinya. Makanya itu, ya terkadang koyo bahasa-bahasa jenaka orang Jawa Timur lah itu kan.
kalau mau naik haji tanpa ke Mekah, kawinin janda haji gitu ya. Pasti kau dipanggil Pak Haji nanti. Sama lah itu. Jadi kayak gini lah, karena kita kawin sama orang pintar, akhirnya ikut-ikut lah kita jadi koyok pintar. Koyok tapi aslinya tak pintar sama sekali. Nah itu ya, supaya jangan canggung. Benar, saya katakan kepada seluruh adik-adik, kalau ketemu saya di jalan jangan canggung ya. Karena saya tahu budaya Probolinggo yang adab asor tinggi sekali, yang memegang kaedah bahasa al-adabu vokal ilmi itu kenceng banget itu kan. Beda sekali dengan kita yang ada di Medan, kita yang ada seperti di Ponorogo, itu beda sekali. Jadi karakter kesantrian itu sangat beda sekali. Saya kepingin menjaga itu sebenarnya. Jadi sampean kalau mau tahu, adik-adik sekalian, ini saya aja baru-baru ini aja dipanggil ayah gitu, kayak tua gitu kan. Sebelumnya nggak ada tuh, anak-anak itu manggil mas semua tuh, Mas Happy gitu. Wah itu keren tuh. Jadi kelihatan muda terus. Yang cemburu istri saya. Mosok dia aja yang buat muda, aku dipanggil bunda ya kan. Nah, jadi istriku yang tua aku masih muda aja, mas. Nah makanya kepada mbak-mbak atau ofisial semuanya, saya panggil mbak tadi karena kelihatan masih muda-muda semua kan kayak saya. Muda ini, belum lagi sampai 60 tahun, muda. Jujur saya katakan, untuk mengelola Ihyaul Islam ini dalam pola pendidikan seluruhnya itu tergantung kepada bundanya atau istri saya. Murni itu. Jadi kalau sampean apa tugasnya, Mak? Tugas saya cuma cari makan. Curah cari makan. Ke pasar tiap malam, pulang pagi, balik lagi ke pasar malam, pulang pagi. Itu aja kerjanya. Memang saya adalah pedagang. Diciptakan Tuhan mungkin otak saya ini otak 50 ribuan dan ratusan. Kalau istri saya otaknya itu mungkin diciptakan Tuhan ada ayat-ayat Quran di dalamnya. Kalau saya ini kalau dipecah ini cetar kayak gitu, isinya recehan semua nih. Karena cuma ada duit aja pikirannya kan. Makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ketika jenengan nanti bertemu saya di jalan jangan canggung ya. Karena sampean akan menghadapi bukan seorang pengasuh, bukan. Sampean berhadapan dengan seorang pedagang. Seorang pedagang itu aja. Cuma pedagang ada cumanya sedikit. Cuma pedagang yang senang dengan orang-orang penghafal Quran. Itu aja. Senang. Jadi kalau boleh saya cerita, ini sedikit cerita deh ya. Saya bekerja setiap malam di Keraksan. Itu sudah saya niatin. Saya niatin bahwasanya hasil saya jualan itu hanya cukup untuk saya kepingin makan aja dalamnya. Hanya kepingin makan aja dalamnya. Pengen makan udah ambil. Sisanya hasil jualan itu, artinya untung kan gitu kan. Itu semuanya saya curahkan untuk pendidikan Al-Quran yang ada di Jatiurip ini. Alhamdulillah kita dengan omset dulu cuma ratusan ribu, sekarang kita sudah mencapai omset per malam itu sampai 8 juta 10 juta. Jadi kalau umpamanya untung 10%, kita sudah megang duit 1 juta per malam. Kalah Pak Camat tanpa korupsi. Kalah tanpa korupsi ya. Kalau pakai korupsinya banyakan dia dari kita. Bisa, alhamdulillah bisa. Makanya kepada adik-adik, ini pesan saya sama sampean. Adik-adik sekalian, monggo. Punya cita-cita ya, punya cita-cita jangan pernah bergantung kepada kehidupan. Atur kehidupan itu dengan konsep kamu sendiri. Ini saya dapatkan dalam sebuah teori psikologi Liston. Ada dalam masa lalu. Kalau ketika Nabi Muhammad, ketika orang-orang pintar ke dunia Islam mengatakan waktu itu apa? Bahwasanya Tuhan tidak akan merubah nasib kaum itu kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Punya keselarasan dengan konsep Liston.
dan bisa kita terapkan dalam konsep kekinian. Bisa. Makanya jangan bergantung kepada keadaan. Tapi bagaimana kita ciptakan keadaan itu supaya keadaan itu bisa harmonis. Monggo ya, itu tolong. Anak-anak pondok terkadang konsep-konsep itu tuh banyak dilupakan itu. Banyak konsep di atasnya. Bahwasanya Tuhan tidak merubah nasib satu kaum. Maling masih di sana aja nasihat. Tapi kita terjemahkan lebih detail lagi. Jadi nanti adik-adik sekarang kan masa sanawiyah ya. Sanawiyah. Monggo. Nanti setelah kuliah pelajarin itu, setelah tamat kuliah tolong amalkan itu. Enak deh. Enak benar. Terakhirnya dalam konsep seperti itu ketergantungan kita bukan dengan manusia, ketergantungan kita dengan Tuhan kita sendiri. Nanti sampai di sana, monggo. Ini monggo dipelajarin. Ini PR untuk kamu deh ya. Untuk PR kamu dari masa muda ini supaya nanti itu kamu kaji di bangku kuliah. Saya mengkaji itu 3 kali ikut seminar. Alhamdulillah, lumayan. Jadi walaupun jelek-jelek kayak gini pernah ikut seminar dulu. Pernah ikut seminar dulu gitu kan. Nah, masa kuliah ya, ikut seminar gitu. Jadi walaupun saya pedagang, jujur saya katakan saya pernah juga Pak kuliah. Ya, kuliahnya paling lama. Kalau orang kuliah 4 tahun selesai, 5 tahun selesai gitu kan. Kalau saya 7 tahun baru selesai. Capek dosennya ngelihat mukaku, baru selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat dek, kamu adalah pejuang, kamu adalah terbaik. Tapi ingat, terbaikmu adalah masa kekinian. Untuk masa akan datang belum tentu kamu adalah orang terbaik. Maka untuk itu terus tingkatkan prestasimu, tingkatkan cara belajarmu. Penghafal Quran itu adalah orang-orang hebat nantinya ketika dia masuk ke dunia pendidikan apa saja, ambil jurusan apa saja. Benar. Adik-adik jangan apa ya, jangan merasa apa tuh cuma ngapal Quran gitu ya. Jangan. Coba tanya kepada kakak kelasmu yang sudah duduk di bangku kuliah. Coba tanya. Dalam mata kuliah apa yang tidak ada hitungan rumus? Dalam mata kuliah apa yang tidak ada hitungan teori? Mesti ada. Patologinya mesti ada teori, antropologinya mesti ada teori, sosiologinya mesti ada teori, apalagi ilmu eksaktanya mesti ada rumus. Artinya apa? Semua itu bentuknya dihafal. Hafal, dicerna, dijelaskan, diimplementasikan. Kunci awal adalah hafalannya. Maka panjenengan semua adik-adikku, manusia-manusia yang sangat beruntung karena di usia muda sudah diajarin dalam konsep menghafal. Apalagi yang kamu hafal adalah kalamullah. Jadi luar biasa beruntungnya. MHQ ini mudah-mudahan bisa kita buat jembatan kepada adik-adik sekalian untuk terus dalam peningkatan menghafal Al-Quran. Sekarang kamu bisa ikut lomba 5 juz, mudah-mudahan tahun depan kita sampai di 10 juz. Mudah-mudahan di 2 tahun lagi kamu bisa sampai di 15 atau 20 juz. Mudah-mudahan qadar Allah ada sama kamu, di 4 tahun kemudian kamu sampai di 30 juz dan mungkin. Saya sangat berdoa dan bangga sekali kepada kamu. Kamu anak Probolinggo yang hidup di Probolinggo, menimba ilmu di Probolinggo, kamu bisa menjadi kado teristimewa untuk Indonesia menjadi juara nasional nantinya. Bangga kita seperti itu. Maka saya berharap kepada kamu adik-adik, tolong jangan padamkan semangat aku bangga menjadi kado teristimewa untuk bangsaku. Benar. Harus punya cita-cita gitu ya. Jangan punya cita-cita.
Bapakku petani, aku jadi petani juga lah gitu. Jangan ya, jangan. Kalau saya dulu boleh cerita deh ya, saya itu orang miskin, dari Medan sana orang miskin. Ibu janda, benar, ibu janda. Kerjaannya cuma apa? Cari daun pisang dijual ke pasar. Ngampak kayu, belah kayu di pinggir-pinggir hutan itu dijual dengan tetangga. Gitu, benar. Loh, saya kuliah dulu narik becak 3 tahun kok. 3 tahun, hampir 4 tahun itu, 3 tahun lebih, sampai semester 7 saya narik becak itu sambil kuliah. Saya mau cerita seperti ini apa? Ada satu hal yang mesti kita petik sebagai pembelajaran untuk kita, adik-adik sekalian. Keadaan itu harus kita ciptakan. Teman-teman saya waktu itu sarjana, saya kepingin juga sarjana. Kalau saya hanya kepingin berpikir bahwasanya hidup ini sudah beralaskan sandal jepit, biarlah selamanya sandal jepit, saya nggak mungkin kuliah. Karena yakin dunia ilmu pengetahuan, saya yakin waktu itu dunia ilmu pengetahuan mampu merubah segala-galanya. Jadi adik-adik sekalian, sudah sekarang menghafal Al-Quran, monggo masuk ke dunia ilmu pengetahuan yang sangat baik dan terbaik sekali. Supaya apa? Kamu bisa merubah hidupmu. Kalau sekarang kamu jadi pasukan sandal jepit, paling tidak nanti kamu bisa menjadi pasukan bersepatu necis, wajib. Kalau sekarang kamu hanya pakai pakaian kaos-kaos biasa, kita akan mewujudkan bahwasanya kamu orang-orang yang pakai jas nantinya. Gitu. Semangat ya. Bisa deh ya, semangat ya. Semangat. Belajar lebih rajin. Apalagi sekarang, wah, dunia beasiswa minta ampun banyaknya. Manfaatin. Zaman saya kuliah dulu cuma ada Super Semar sama kantor pos. Super Semar sudah habis itu digarap sama perguruan tinggi negeri. Kantor pos masuk ke swasta, pendaftarnya 2.000, yang diambil 2 orang. Kita nggak kebagian itu. Jadi makanya waktu kuliah dulu kita sakit banget, nggak ada dana, harus narik becak. Kalau kamu sekarang banyak sekali beasiswa yang diberikan pemerintah bagi penghafal Quran, manfaatin ya. Raih cita-citamu dengan hafalanmu. Sukses kau dunia, insya Allah akhiratmu juga sukses. Jadi ya, good luck. Ya, good luck ya. Selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kembali lagi saya sampaikan kepada dengan semua, salam kepada pengasuh-pengasuh sampean dari kami, dari yang Ihyaul Islam ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin nantinya. Dan doakan juga kami di sini bisa terus mengadakan MHQ setiap tahunnya. Dan kami berharap kalau tahun depan kami bisa mengadakan, jenengan harus bisa hadir di sini ya. Kalau jenengan yang buat nanti di tempat lembaga sampean buat di lembaganya, undang kami mengatakan bahwasanya itu hutang kami untuk kami balas tempat sampean. Kami akan hadir ke sana selama peserta kami cukup hafalannya yang tertera di tempat sampean ya. Bapak Ibu sekalian, terlalu lama juga ngobrol di sini, sampai semakin ngantuk karena panas, capek, dan muatan mutu pidatonya juga nggak seberapa, gitu ya. Maka dengan ucapan alhamdulillah, MHQ 2025 TPQ Ihyaul Islam tanggal 18 Juni 28 Juni Juni ya 28 Juni 2025 dengan resmi kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.